Kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ingin menghancurkan agama Kristen akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Saya ngomong bener nggak nih? Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi. Meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apa ini? Masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga. Shalom sobatku yang dikasihi Tuhan. Ketika melakukan kekerasan dari kelompok yang agama sebelah yang begitu ekstrim, kerap dengan alasan membela agama atau kitab suci atau Tuhan, benarkah yang mereka lakukan demi membela hal tersebut? Namun seringkali kita mendengar alasan atau tepatnya klaim sejumlah kelompok yang begitu ekstrim ketika melakukan aksi-aksi kekerasan, baik itu secara fisik, kultural maupun simbolik terhadap berbagai kelompok agama di luar agama mereka, adalah demi membela agama atau demi membela kitab suci, dan yang lebih fenomenal lagi demi membela Tuhan Allah. Tetapi pertanyaannya, betulkah apa yang mereka lakukan itu demi membela agama? Pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, berebut khilafah. Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsmannya mati dibacok, Ali mati digebugin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih, Husain Hasannya mati diracun. Nah, semacam itu. Jadi artinya saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja. Ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti lain sebagainya kan gitu. Yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi,
akan dibela oleh tentara Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya. Betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh. Betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat dari mulai Maroko, Aljazair minyak, Libya minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak, ya kan? Ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan Islam? Disengaja? Sengaja, Bu. Itu sudah bukti supaya jangan dihancurkan. Saya ngomong bener nggak nih? Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Siapa yang jadi Tuhan? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wabiya'un sawami'u, kuil-kuil, wabiya'un dan sinagog-sinagog, ya, wassalawat dan gereja-gereja, wa masajid dan masjid-masjid, allati yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada kalian menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju sorga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istrinya kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail, bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih, begitu kira-kira.